Di aplikasi ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman hingga 5 juta rupiah. Nah, jadi silakan kalian simak baik-baik video ini sampai selesai dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya kalian bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Karena untuk di aplikasi yang akan saya bahas di video kali ini adalah aplikasi yang masih ilegal belum terdaftar di OJK. Nah, jadi jika teman-teman mau digalbay silakan nanti ya teman-teman galbaikan saja. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC dengan mudah dan cepat. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa ya sebesar Rp500.000 bagi penonton setia channel Info Recehan. Nah, untuk syarat-syaratnya silahkan teman-teman simak, wajib like dan share video ini, kemudian subscribe channel ini, kemudian tulis komentar positif di channel ini. Nah, kemudian cantumkan nomor akun ataupun dana kalian ya, dan semoga kalian bisa beruntung dalam kesempatan giveaway ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan dari teman-teman semua, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini dengan membantu mengklik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya berikan. Dan semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan, meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini ya, saya sebenarnya tidak akan merekomendasikan satu aplikasi pinjol yang ilegal yang akan saya bahas di video kali ini. Kenapa saya tidak merekomendasikan untuk teman-teman menginstal salah satu aplikasinya? Dikarenakan teman-teman aplikasi yang akan saya bahas di video kali ini adalah aplikasi yang berkaitan pada saat 4 bulan lalu pernah saya upload ya teman-teman. Jika kalian mengikuti video-video saya, pastinya teman-teman tahu aplikasi yang akan saya bahas pada kesempatan video kali ini. Nah, di sini teman-teman, saya tidak merekomendasikan tetapi saya hanya mengingatkan kepada teman-teman semuanya. Maksudnya adalah jika teman-teman ingin melakukan peminjaman pada aplikasi tersebut ya silakan ya teman-teman, tanggung sendiri resikonya. Namun jika teman-teman tidak ingin melakukan peminjamannya yaitu tidak apa-apa teman-teman. Nah, oke. Tapi sebelum teman-teman menginstal salah satu aplikasi pinjol ilegal yang akan saya bahas di video kali ini, terlebih dahulu teman-teman harus memperhatikan beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin pentingnya ya yang akan saya berikan pada video kali ini. Nah, di sini untuk poin pertama teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan sebaik mungkin data-data kalian. Kemudian untuk poin kedua teman-teman harus memiliki rawatan di OJK sebanyak mungkin. Kemudian di opsi ketiga ataupun poin ketiga, kalian jangan terburu-buru dulu dalam hal melakukan peminjaman. Nah, baik. Sekarang akan saya coba jelaskan satu persatu. Untuk poin pertama, di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan data-data kalian sebaik mungkin.
Contohnya nanti ya teman-teman pada saat di bagian kontak, kemudian di bagian penyimpanan ataupun di ruang memori, pesan, kotak masuk dan juga di telepon. Nah, pada saat data-data teman-teman itu real, alangkah baiknya gantilah terlebih dahulu menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai kalian nanti menggunakan data-data yang real. Sebab jika teman-teman nanti menggunakan data-data yang real, apalagi pengajuan kalian auto, malahan resikonya sangat tinggi yang ada data-data kalian akan tersadap dan bisa jadi akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu ya harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Dan kemudian untuk di poin kedua di sini kalian harus memiliki rawatan yang baik di OJK. Nah, jadi teman-teman, sebelum kalian menginstal aplikasi pinjol yang ilegal, kalian harus mengecek terlebih dahulu apakah memiliki rawatan di OJK ataukah tidak. Jika belum, di sini saya merekomendasikan sedikit ya aplikasi pinjol OJK seperti Danamu, Investri, Kredit Pintar ataupun Eticash. Untuk beberapa aplikasi tersebut sudah terdaftar di OJK dan memberikan layanan pinjaman ya ke nasabah-nasabahnya. Nah, jadi pada saat teman-teman sudah memiliki rawatan jika ingin meminjam di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat di ACC-nya. Namun bagi kalian nanti yang tidak memiliki rawatan di OJK, sudah saya pastikan pada saat melakukan peminjaman pasti akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal manapun. Oleh sebab itu ya harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Dan untuk di poin ketiga, kalian jangan terburu-buru dulu dalam hal melakukan peminjaman. Dikarenakan sekarang banyak sekali platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjamannya itu tinggi hingga mencapai 200 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian jangan terburu-buru dulu. Kalian harus mengecek terlebih dahulu untuk keamanan data-datanya apakah fake atau real. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan pada kesempatan video kali ini. Dikarenakan saya memberikan edukasi seperti ini banyak sekali dari teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman ya di aplikasi yang ilegal, namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah lebih, hingga sampai akhirnya data-datanya disebarluaskan ataupun disalahgunakan. Sebab itu akhirnya pihak meminjam stres, ada yang bunuh diri, membakar rumah ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu ya teman-teman, harap kalian amankan, kondisikan sebaik mungkin. Jangan sampai lagi terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Sangat disayangkan sekali teman-teman, dan marilah ya kita harus lebih pintar lagi di dalam hal memilih pinjaman online mana yang baik untuk kita, namun data-data kita aman. Nah, oke, baik teman-teman. Kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Jadi untuk di aplikasi yang akan saya bahas pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang baru saja rilis minggu-minggu ini teman-teman, yaitu aplikasi tersebut bernama 360 pinjaman. Nah, ini teman-teman aplikasinya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada awal video tadi teman-teman, jika kalian mengikuti video-video saya sebelumnya ya, pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi 360 pinjaman ini. Nah, aplikasi ini sama seperti aplikasi yang sekitar 4 bulan lalu pernah saya bahas ya teman-teman. Kalau tidak salah aplikasi yang saya bahas di video sebelumnya yaitu aplikasi bernama Pinjaman 360. Nah, ini adalah salah satu keluarganya teman-teman yang muncul di Google Play Store. Nah, di sini bisa teman-teman dapatkan ya di Google Play Store jika ingin teman-teman mendownloadnya. Dan di sini juga untuk di aplikasi ini aman untuk digapai teman-teman, dan pastinya juga tidak ada DC lapangannya. Nah, namun di sini teman-teman, kalian harus mengkondisikan sebaik mungkin untuk keamanan data-datanya. Nanti akan saya jelaskan secara lebih detailnya teman-teman ya, agar kalian nanti bisa memahaminya. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk perizinan akses aplikasi ini teman-teman, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita ya, dikarenakan masih ilegal. Nah, bisa kalian lihat untuk kelebihan di aplikasi ini tidak mengakses ke perizinan apapun ya teman-teman. Nah, di sini yang harusnya teman-teman perhatikan, kalian jangan sampai terkecoh. Meskipun aplikasi ini tidak ada yang diizinkan, kalian harus tetap
mengamankan seluruh keamanan data-data kalian, mulai dari kamera, kontak, kemudian pesan, ruang memori ataupun di penyimpanan serta di kontak ya. Usahakan ganti semuanya menggunakan data-data yang fake. Bila perlu, teman-teman gunakanlah HP satunya. Yang HP satunya teman-teman khususkan untuk menyimpan data-data real kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik. Sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya. Dan di sini saya akan coba menjelaskan secara lebih detailnya tentang aplikasi 360 pinjaman ini ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat jadi seperti inilah tampilan dari aplikasi 360 pinjaman loan. Nah, di sini teman-teman tampilannya seperti ini. Sedikit saya kasih info ataupun penjelasannya. 3 hari yang lalu saya sudah melakukan peminjaman di aplikasi ini. Dan ternyata teman-teman saya disuruh membayar dana keanggotaan sebesar Rp520.000. Dan hingga akhirnya saya akan mencoba membalasnya, yaitu dengan mengirimkan uang tersebut, dan akhirnya saya berhasil di ACC dengan jumlah pinjamannya kalau tidak salah itu Rp1.200.000. Jadi cukup rugi ya teman-teman ya jika ingin melakukan peminjaman dalam aplikasi ini. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui mengapa saya tidak merekomendasikan aplikasi ini. Saya hanya mengingatkan kepada teman-teman semua agar nantinya jika kalian melihat aplikasi seperti ini, kalian itu bisa tahu bagaimana cara-cara yang harus kalian lakukan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik, di sini teman-teman untuk melihat informasi berikutnya kalian bisa klik saja untuk detail ini ya teman-teman, ajukan pinjamannya. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi dasar. Untuk secara pengisian informasi data dirinya sama seperti aplikasi sebelumnya. Sekitar 4 bulan lalu pernah saya bahas ya teman-teman. Aplikasi ini sangat sama karena ini adalah keluarganya. Di sini juga teman-teman kelebihannya untuk di aplikasi ini. Kita bisa mengupload foto KTP bagian depan melalui album ataupun galeri kita. Nah, jadi tidak perlu repot-repot jika teman-teman ingin melakukan peminjamannya. Namun di sini untuk di bagian pengisian email ya teman-teman, saya sangat menyarankan gunakanlah terlebih dahulu email yang fake, jangan menggunakan email yang resmi. Sebab jika teman-teman nanti menggunakan email yang resmi, maka nanti akan secara otomatis teman-teman data-data kalian itu akan tersadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu ya harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Nah, baik. Jika sudah teman-teman mengisi tahap informasi pribadi, di sini kalian bisa klik saja lanjutkan. Di langkah berikutnya di sini ada informasi pekerjaan teman-teman. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan saja dengan dokumen teman-teman dan sedikit info agar nantinya kalian ingin melakukan peminjaman dalam aplikasi ini untuk di pendapatan bulanan kalau bisa kalian isilah yang 3 sampai 5 juta rupiah. Serta pendapatan rumah tangga bulanan teman-teman bisa sesuaikan saja dengan yang di atas ya. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah di sini kalian bisa klik saja lanjut. Di langkah berikutnya ada informasi akun bank. Nah, untuk kelebihannya juga di aplikasi ini kita bisa memakai nomor rekening orang lain ya jika kita tidak memiliki akun bank pribadi. Nah, jadi tinggal teman-teman meminjam terlebih dahulu nomor rekening orang lain, bisa keluarga kalian ataupun pacar kalian ya jika kalian belum memiliki akun bank pribadi. Nah, jadi seperti itu. Jika sudah di sini kalian bisa klik saja lanjutkan. Nah, maka di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini selama jumlah pinjaman Anda adalah 5 juta rupiah dari batas yang diberikan 200 juta rupiah lebih teman-teman. Nah, jika kalian menyetujui di sini kalian bisa klik saja ajukan pinjaman sekarang ya. Nah, di sini teman-teman ada langkah berikutnya ya. Kita berhasil mendapatkan angka di angka 5 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman yaitu 3 bulan. Nah, di sini teman-teman kalian jangan terkecoh meskipun di sini tertera 5 juta rupiah dengan tenor 5 bulan ataupun 3 bulan. Di sini teman-teman jika nanti sudah di ACC dalam pihak aplikasi ini, maka jumlah limit ataupun tenor itu tidak akan sama dengan tampilan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Itulah tadi teman-teman mengapa saya selalu menyarankan kepada teman-teman semua agar nantinya lebih waspada lagi terhadap aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, di sini kalian bisa klik saja konfirmasi ya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, maka di sini kita diberikan detailnya teman-teman. Kalian bisa membaca saja antara pihak peminjam dan juga pihak aplikasi. Di sini ada perjanjian privasi yang harus teman-teman baca ya. Jadi seperti itu.
Nah, dalam tahap proses pemeriksaan teman-teman biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 2 hari kerja ya. Jadi harap dipastikan smartphone dalam keadaan aktif dikarenakan aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon. Jika nantinya pengajuan teman-teman ataupun data-data teman-teman akurat, jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.